Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat Jagat 43 dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batinnya dilancarkan rezekinya. Di kesempatan malam ini Al Fakir ditemani dengan tim Jagat 43. Kita akan podcast ya, akan menceritakan pengalaman mereka di hal-hal mistik ya, hal-hal dunia goib gitu ya. Nah, mungkin yang pertama apa kita akan bertanya kepada Kiyoib ya, sebagai kameramen Kopi 43 ya, kameramen Kopi 43, dan Agung juga, Reja. Kita akan gali-gali tentang pengalaman mereka di hal-hal dunia goib. Nah, apa yang pernah dialami dengan saudara tentang apa pengalaman-pengalaman yang berbau mistis gitu? Gini ya, dulu kan saya tahun 2017 saya merantau kan ke luar Pulau Jawa, di Batam. Saya kerja di sana sebagai pelayanan. Nah, kebetulan pas saya mau berangkat kerja kan, pas waktu itu saya memang lagi shift malam. Udah nggak enak mau masuk kerja itu, udah merasa gimana? Gelisah ya. Gelisah gitu. Udah punya firasat, Feeling gak enak. Iya benar. Nah, saya coba beraniin, saya masuk kerja. Saya masuk kerjanya masuknya jam 11 malam kan. Jadi shift 2 itu shift 2 atau shift 3? Oh, shift 3 Ya. jam 11 malam Sampai jam 7 pagi. Ya, coba saya masuk. Pas begitu saya nyampe kantor emang udah langsung badan kayak merinding gitu. Kayak di rumah udah nggak enak, nggak bisa. Pas nyampe kantor, muringkak. iya muringkak. Sudah namanya muringkak sama. Muringkak itu muriding ya. Kalau bahasa Sunda bahasa Sundanya muringkak, kalau bahasa Indonesianya jadi kalau bahasa Sundanya murinding, kalau bahasa Indonesianya merinding ya. Jadi Sunda dan Indonesia hampir mirip. Terus dari itu kan saya tukar shift nih sama teman. Terus berjalan waktu sampai jam 12 udah mulai gak enak. Sekitar jam 12 saya kan lihat di CCTV, di tempat kerja saya kan ada CCTV. CCTV kan di setiap ruangan kita bisa lihat di CCTV. Nah, sekitar jam 12.30 kalau nggak salah kan, saya di CCTV di ruangan pantry. Tahu pantry? Enggak, dapur. Oh, di dapur. Iya, ruangan dapur. Oh, bahasa Inggris itu ya. Room pantry. Ya, begitu kan. Nama ruangan pantry tapi dapur gitu ya. Terus saya lihat kayak sosokan nih gitu, di kan ada jendela tuh di dapur tuh. Kayak ada yang itu bayangan tangan. Bayangan tangan enggak? Ya enggak. Oh, kayaknya nggak gue nyari bayangan tangan. Jadi hantu itu dicari di CCTV. Kalau misalkan Anda nggak kuat, di sana ada kamera. Terus gimana? Itu kayak cewek gitu. Ya cewek yang Itu umuran berapa tuh kira-kira? Enggak tahu. Saya nggak tanya. Saya kan lihat terus saya pandang kan, tiba-tiba dia malu dipandang. Jadi si hantu itu pas kamu lihat kamera, pas kamu layar, hantu itu lihat kamera gitu ya? Iya. Oh gitu, jadi dia malu. terpesona gitu ya? Sating gitu. Terus gimana lagi? Ya di situ kan saya jaga sendiri, nggak ada teman. Kan berarti shift 3 itu pas pergantian kerja itu berarti satu orang. Satu orang. Jadi saya di kantor sendiri, nggak ada siapa-siapa kan. Lampu mati, gelap semua kan. Cuman Aliran kan. Nggak aliran, emang udah Matiin khusus malam. Ada malam. Cuman ruangan saya aja yang nyata gitu, yang nyala. Ya udah gitu kan, saya
mau ngecek nggak berani juga kan takut Sendirian. Iya, sendiri. Jadi ya udahlah. Jadi kan saya nggak berhalusinasi lagi ya. Terus berjalan waktu sekitar jam berapa ya? Jam 2. Ya udah malam. Ya saya ngantuk berat, nggak tahu kenapa ini penuh kerasa berat. Aja pernah kan aku kalau lagi ketakutan itu, Merinding dia. yang merinding berat penuh. Saya coba tidur, ada di depan apa di ruangan tengah itu disebutnya. Losmen. Di losmen di kursi saya coba tidur. Apa? Di dekat losmen itu ada sekitar pohon-pohon kayak pohon jambu, cuman pohon palsu. Jadi pohon-pohonan ya, pohon Ya, biasa. Cuma gede hiasannya. Kayak pohon Natal gitu ya. Ya udah kayak pohon Natal. Terus gimana? Saya coba tidur, baru aja tidur itu kan. Saya baru aja tidur. Tiba-tiba saya langsung ke bawah mimpi kayak kerap-kerap kalau bahasanya ya. Cuma ini kayak bukan kerap-kerap tapi nyata kayak nyata itu. Sahabat ngopi patikan tahu nggak rep-rep? Kalau rep-rep itu kalau bahasa Indonesianya itu ditumpahkan jurik. Ketindihan ya. Ketindihan. Nah, terus gimana? Kan biasanya kalau ketindihan kan agak lama durasi pas tidurnya. Ini pas begitu kita mau tidur langsung kerap-kerap gitu. Jadi pas di airport itu saya kayak melihat seekor ular. Gitu. Iya. Bukan cewek yang nyamperin. Keenakan itu mah. Kirain cewek yang di dapur jam mau tidur nyamperin gitu. Sama tidur. Rezeki itu kan. Terus gimana? Ya gimana ya? Jadi pas itu langsung kayak ngelihat ular besar gitu. Jadi si ekornya ular ngelilit badan. Iya, ngelilit badan. Tapi kepalanya ada di lantai 2. Begitu. Jadi kan Panjang banget. Iya, panjang gede. Jadi ruangan pertama kan besar. Jadi ruangan kedua nggak ada atap, jadi cuman 1, 2 gitu. Oh jadi ya. Jadi ada tangga di pinggir. Ngeblong gitu ya. Ngeblong. Dan saya lihat sampai lihat badan si ular itu, kepalanya ada di atas di lantai 2. Dia sambil melototin saya gitu kan. Warna apa tuh itu dalam? Ularnya warna apa? Ularnya warna putih. Iya. Kayak di film apa ya? Indonesia. Indonesia. Aja Terus gimana tuh? Gimana? Dia bilang sesuatu atau gimana? Dia nggak bilang sesuatu. Dia tapi ngebelit saya terus. Ngebelit. Sampai saya kesakitan. Di situ saya ngerasa kayak benar nyata gitu. Ngap. Kayak saya mau ditarik. Ya. Terus langsung gimana tuh pas? Terus melilit atau langsung kabur atau gimana tuh? Enggak sih, terus masih melilit kan. Dia masih melilit badan saya kan. Dia ularnya mukanya kayak kita juga manusia. Kalau kata bahasa Sunda nama iprit ya, sahabat Kopi 43, si iprit itu jelmaan siluman ular ya. Jadi ke bawahnya itu ular, ke atasnya itu berbadan manusia ya. Kalau di film Indonesia suka ada lah ya. Nah itu emang nyata adanya kalau dunia goib ya. Nah terus itu gimana tuh, dia ngajak berbincang-bincang atau gimana? Kalau berbincang-bincang sih enggak, kan dia cuma ngeliat saya sambil tatapan yang sangat tajam gitu. Kayak lagi PDKT gitu ya. Kalau PDKT kan mesra juga. Terus gimana tuh? Ya saya ketakutan kan, coba saya sendiri, nggak ada orang kan, nggak ada yang bantuin juga. Sampai kayak kayak badan tuh kayak mandi, padahal keringat. Iya, karena capek kayak saya menahan. Mandi keringat. Iya, mandi keringat. Terus saya baca doa kan sebisa saya, baca doa agar nggak sampai saya ketarik atau gimana. Kalau misalkan saya ketarik kan udah isdet mungkin. Kalau Allah ya nyata. Iya. Jadi kan walaupun nggak nyata tapi kayak nyata gitu. Tapi itu waktu pas kerja bawa itu nggak bawa bekal nggak? Bawa bekal. Ya, kayak bawa kopi sama rokok lah biasa kalau cowok kan. Iya. Rokok.
Nah itu kalau misalkan ya, Ngerokok, pas kan? ketika si ular itu datang ya, coba kita daripada kamu mau petin saham nih, kita bawa keram langsung makan bersama gitu kan lebih mantap ya. Cuman saya ke bawah makan. Terus itu ular itu pas ketika posisi lagi tidur kan antara sadar dan tidak sadar ya melihat ular itu. Apa itu ular itu lepas secara sendiri atau ketika udah baca doa atau gimana? Enggak, setelah saya baca doa dia masih melilit. Masih ngeliat. Iya. Berarti salah baca doa berarti. Ya makan kali ini. Oh makan dia pasti bakal kabur ya. Sangka mau makan. Terus gimana? Itu kejadiannya emang benar sih menurut saya saya paling takuti. Paling menyeramkan gitu ya. Menyeramkan. Walaupun emang gak nyata tapi kayak nyata gitu kan. Bukan mimpi. Dan mimpi berarti itu Kalau dia mimpi kan ada durasi panjang, nggak langsung kita tidur langsung Iya. mimpi. Ini pasti begitu kita Tidur. langsung kehayalan itu. jadi dibawa ke dimensi yang lain. Ya. Dimensi yang lain. Tapi ruangan kelihatan biasa ruangan. Ya pas ketika tidur kan kita melihat ular. Ular itu kan melihat badan kita. Ya. Itu kita masih di tempat itu atau kita dibawa ke dunia yang lain? Masih di tempat itu. Tempat itu. Iya. Tempatnya persis. nggak Tapi berubah. posisi mata perem. posisi mata merem. Merem. Iya. Jadi Takutnya posisi mata ini apa biasa sadar. Takutnya ntar kalau ada yang ngecek CCTV ini kok kerja lagi ngehayal atau gimana gitu. Nah terus gimana tuh pas lepasnya? pas lepasnya saya coba ini kan ya istilahnya mah nyambat leluhur saya. Misalkan saya baca-baca juga kan, saya minta bantu sama kakek atau buyut saya. Saya coba sambat dari Sumedang. Nah, jadi pas kan ada pintu tuh, pintu depan yang besar. Pas begitu si pintu itu terbuka, yang ular yang lagi ngebelit saya itu langsung dilepas gitu. Pasti langsung keluar sendiri gitu ya. Pas saya udah baca doa, saya kirim doa sama sesepuh. Luhur. Ya, Tawasul, ya. tawasul. Jadi itulah ini tawasul kan. Jadi saya lihat pantu itu kayak terbuka ya, terbuka itu. Tapi di situ belitannya udah dilepas itu semua. Lepas sambil ular itu sambil keluar gitu ya. Iya, keluar, entah kabur kemana atau enggak. Tapi itu langsung pas ketika udah ular itu udah keluar, udah pergi, posisi itu masih tidur atau udah sadar? Udah sadar itu. Udah sadar. Ya, pas Langsung begitu sadar. dibelit ular, saya langsung buka mata saya, langsung sadar, bangun. Cuman itulah baju kerja saya sampai basah sih, Basah, kayak gitu. tadi. Iya. Kayak udah olahraga malam gitu. Padahal ketakutannya. Udah saya sendiri kan. Ini malah basah sampai basah kuyup. Berapa jam? Enggak lama juga aja, sekitar adalah 20 menitan. 20 menit ya. Jadi itu kalau misalkan kalau secara Islam ya. Islam itu jadi ketika kita Nabi SAW pernah mengajarkan kepada umatnya ketika kita mau tidur kita harus berdoa dulu supaya kalau ini kan ada yang kita kalau di tempat tidur bersihin di tempat tidurnya kan lalu tidur baca doa lalu supaya apa supaya kita terhindar dari gangguan setan. Itu fungsinya kita ketika mau tidur. Ada lagi mungkin? Ya salahnya pas waktu itu saya nggak baca doa juga Baca doa. karena mungkin ngantuk berat, capek kan. Di sekeliling juga kan di daerah sekitaran. Nah pas sudah sadar, pas saya kan nggak tidur lagi tuh. Biasa kan nongkrong. Berarti itu antara pas kejadian itu berarti jam berapa? Sekitar jam 2 Jam 2 malam. Jam 2 malam berarti 20 menit itu berarti kita kisaran setengah 3 kurang 10 menit gitu. Nah pas begitu kan saya nggak tidur lagi tuh. Saya langsung ke depan, nggak di dalam lagi karena kan saya takut juga sendiri. Saya coba ke depan duduk sambil ngopi, sambil dengerin musik juga kan enak malam-malam. Nah pas saya begitu duduk, entah kenapa saya langsung tertidur gitu. Di situ tidur lagi. Iya pas saya ada duduk gini langsung tertidur. Kayak dihipnotis sih. Kayak di musik kayak gitu. Dan setelah itu ada sosok nenek-nenek
bawa misting nggak? Ini. Terus ini kan dia mau nyampein sesuatu mungkinnya karena nggak tahu. Dia mukanya pun sama kayak yang ular tadi. Jadi si ular yang tadi itu apa? Wujudnya itu manusia. Ya. Apa nenek gitu ya, bukan ada pria ada wanita gitu ya. Ya, Bukan wanita yang di jendela bukan? Bukan, itu beda lagi ya. Beda lagi itu. Cuma kayaknya entah apa ya namanya. Cantik. Ya, cantik dari Batam. Terus nenek itu gimana nenek? Jadi nenek itu kayaknya tuh dia mau ngomong sesuatu sama saya, entah mau minta maaf entah apa kan. Cuman saya nggak ngerti juga kan bahasanya apa. Jadi kayaknya tak lagi mimpinya tuh kirain saya tuh udah siang gitu. Pas lagi nenek datang tuh ternyata masih malam. Iya. Jadi pas mimpi, pas ketika tidur mimpi ketemu nenek itu. Iya. Tidur lagi. Ya enggak. Jadi jam mimpi itu sekitar pas subuh. Udah azan subuh. Mau azan subuh. Iya, udah azan subuh. Nah, kirain saya tuh pas itu udah jam 7, sekitar jam 6-an lah. Ternyata masih jam 5.30, kan masih setengah 6 ya. Kan masih gelap tuh. Udah gitu ya udah kan. Gitu. Iya, mantap aja. Berarti itu ceweknya gimana tuh, cewek yang di dapur itu? Nggak tahu. Dibawa pulang ke kosannya. Oke, sahabat Kopi Petiga ya, jangan lupa yang belum subscribe dan like, komen, share sebanyak mungkin agar kami dan tim lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Mungkin ada lagi yang mau menceritakan? Enggak sih kayak. Ya, oke. Kalau gitu cukup di sini. Mungkin saksikan terus video-video kami tentang tentang pengalaman-pengalaman mistik oleh anak-anak jaga tempat. Ya. Sekian dari kami. Jangan lupa bersolawat dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe dan like, komen di kolom komentar harus disegerakan ya, karena itu menjadi motivasi untuk kami ya untuk membuat video-video yang lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dari kami, itu mungkin kekurangan dari kami, lebihnya dari Allah SWT. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.